Ma alamatus sahir. Apa saja tanda tukang sihir? Nah, apa saja tanda tukang sihir? Qala yas'alul marida an ismihi wasmi ummihi. Ya. Biasanya tukang sihir itu akan bertanya kepada orang yang sakit tentang namanya dan ibunya. Ya. Jadi jamaah sekalian, yang tanya ibu itu kalau tidak bang tukang sihir. Okay. Jadi kalau ditanya jenengan namanya siapa, Mas, Pak, ini ibunya siapa, itu kalau nggak tukang bang tukang sihir. Ya. Karena normalnya yang ditanya adalah ayahnya, karena nasabnya ayahnya. Ya, fulan bin fulan. Lah kok yang ditanyakan ibunya, hati-hati. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya itu, jawab saja, Pak, yang tanya ibu itu biasanya dua. Kalau enggak tukang bank, tukang sihir. Jenengan tukang opo kira-kira itu kan. Itu ya, hati-hati. Yang kedua, qad yatlubu minal maridi tazwidahu, ya bi atharin min atharihi al-madiyati kal must aw as-sawb aw asy-sya'r aw nahwi dzalik. Ya, terkadang seseorang meminta benda-benda tertentu milik orang yang sakit. Ya, seperti jongkat, apa jongkat? Sisir. Ya, atau kain, atau rambut, atau yang semacamnya. Itu biasanya itu. Ahyanan, berikutnya, yatlubu hayawanan bisifatin muayyanatin, ya, kadajajatin aw khurufin aswada aw nahwi dhalik likai yadbahahu wala yadhkuru ismallahi alaihi. Ya, terkadang seorang tukang sihir itu minta hewan dengan ciri-ciri khusus, seperti misalkan ayam atau kambing hitam. Ini benar-benar kambing hitam ya, Pak, ya, bukan kambing hitam peribahasa. Ya, kadang minta ayam berwarna hitam, ayam cemani. Ya, biasanya kalau daerah dekat Kendal sini ya di Kedu, Temanggung. Ya, di Temanggung itu banyak, di kawasan kecamatan Kedu itu banyak sekali orang ternak ayam cemani, ayam-ayam hitam. Nah, kadang ini kalau tukang sihir itu minta itu, ya, binatang dengan ciri-ciri khusus. Contohnya adalah ayam cemani atau kambing warna hitam atau yang semacam itu. Likai yadba'u, agar disembelih. Wala yadhkuru ismallahi alaihi, dan tidak disebutkan nama Allah. Ya. Nah, wa min alamati sahir, di antara tanda tukang sihir, ya, kitabatut talasim wa hiya al-huruful muqatta'ah. Di antara tanda tukang sihir, kata Syekh Wahid hafizahullah, ya, orang ini menulis talasim. Talasim itu adalah al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Ya. Nah, misalkan Pak, hamzah, kha, ya, ha, ain. Nanti ada lagi nun, huruf-huruf yang terputus-putus seperti itu, yang tidak ada maknanya. Ya, hati-hati. Ya.
wa ahyanan yarsimu atau yarsamu abrajan wa nahwu dzalik. Ya. Dan terkadang jamaah sekalian dia menulis gugusan bintang, ya, dan yang semacamnya. Itu ya. Nah, ini ciri berikutnya. Ciri berikutnya, wa min alamati sahir, di antara tanda tukang sihir, annau yarfa'u sautahu bi ba'di ayatil Quran. Ya, dia meninggikan suaranya membaca sebagian ayat Al-Qur'an. Ya, summa yutamtimu, ya, bi kalamin ghairi mafhumin wa azaima syirkiyatin. Ya, kemudian ia qomat kamit membaca ucapan atau mengucapkan kalimat yang tidak difahami dan juga jampi-jampi yang mengandung unsur kesyirikan. Jadi baca Quran juga, tapi setelah baca Quran dia baca lirih, qomat kamit mulutnya, entah apa yang dibaca. Ya, jadi jangan terkecoh. Itu yang diwaca Quran, tapi dia ternyata ada bacaan yang dia lirihkan yang tidak diketahui maknanya. Nah, ini salah satu dari ciri tukang sihir. Ya, kadang Bapak Ibu sekalian, tukang sihir itu tidak mesti dia pakai tasbih gede. Ya, kadang tukang sihir stylenya juga seperti saya kayak gini. Jangan-jangan main tukang sihir. Ya, kadang stylenya seperti saya, pakai peci. Ya, pakai peci. Dulu saya pernah dengar ada ceramah kiai, Pak. Ceramah kiai. Beliau mengatakan, ya, ada di sana orang-orang yang stylenya kiai, tapi sebetulnya dukun, Pak. Makanya Pak Kiai ini beliau bilang itu namanya kikun, katanya. Kikun itu kiai tapi sebetulnya dukun. Ya. Kalau sekarang kadang juga bukan kiai saja, ustadz. Ustadz tapi dukun, makanya namanya uskun. Uskun, ya. Nah, ini bukan kiai yang salah, tapi ini memang orang ini berstyle kiai, nipu umat. Ya. Makanya dulu kita pernah digegerkan dengan orang yang namanya Eyang Subur. Ya, kelingan apa buatan jenengan? Eyang Subur tuh. Nah, Eyang Subur niku sama MUI dikatakan ini prakteknya praktek perdukunan. Ya, padahal Eyang Subur itu pakai peci. Ya, pada waktu dikatakan perdukunan dia bilang apa? Ini ada sejeda, ada Quran. Apa artinya sejeda? Apa artinya Quran? Ya, kalau tidak dibaca. Ya, kadang Bapak Ibu sekalian nipunya itu mudah. Ya, masyarakat kadang sebagian yang tertipu dengan mereka, jawabannya yang itu yang dikasihkan tulisan Arab kok, Mas, itu. Tulisan Arab, Pak. Ya, kita bisa tulisan Arab. Fir'aun juga tulisan Arab itu. Iblis juga tulisan Arab. Iblis. Dikira tulisan Arab. Tulisannya Arab, Mas. Tulisan Arab tidak. Tulisannya iblis. Ya. Jadi kadang terkecoh hanya karena tulisan Arab, Pak. Ya. Lah ini apa itu namanya? Baca Al-Qur'an dengan bacaan yang jelas, ya. Kemudian dia yutamtimu, berkomat kamit dengan bacaan yang tidak jelas. Makanya ini hati-hati. Jangan terkecoh dengan style. Ya. Jangan terkecoh dengan style. Memang seperti itu. Kadang ada sebagian kerabat, tapi iki nganu jikoe dari Quran itu. Jikoe dari Quran. Maksudnya adalah sebelum dia ngasih sesuatu, dia buka mushaf, buka-buka, kemudian dia ngomong sama orang. Ya. Namanya cirinya itu. Ya. Kalau dia ini orang yang benar, bukan tukang sihir, dia betul-betul akan membacakan Al-Quran itu. Misalkan ada orang sakit di ruqyah, murni baca Quran, Pak. Bu jamaah ya, murni baca Quran. Yang dibaca jelas. Ya, seperti ayat-ayat ruqyah yang kita bacakan kemarin. Ya, bukan lo ada bacaan ini kemudian ada yang dirahasiakan. Enggak, kalau bisa ada bacaan yang dirahasiakan enggak jelas. Terus tambah lagi tadi misalkan dia ngasih huruf-huruf yang terputus-putus, ya, suruh nyembelihkan, walaupun itu dikatakan orang pinter atau orang nggak pinter,
jangan terkecoh. Gitu ya. Wa min alamati sahir, di antara tanda tukang sihir, anu ahyanan yu'til marid tamimatan. Ya, terkadang ia memberikan tamimah, jimat kepada orang yang sakit. Yu'allikuha, yang dia apa itu namanya gantungkan, ya. Au yadauha tahta wisadatihi, atau dia taruh di bawah bantalnya. Ya. Baik. Wa ahyanan yu'til maridu asya'a yadfanuha fil ardi. Ya. Au yu'tihi auraqan yatabakharu biha au nahwa dzalik. Ya. Kadang dia memberikan kepada orang yang sakit beberapa hal yang perlu untuk ditanam di tanah, atau dia berikan beberapa kertas yang dia nanti bakar untuk asapnya diarahkan ke tubuh dia atau semacamnya. Ini hati-hati, ya. Karena kalau betul-betul pengobatan ilahiyah lewat ayat Al-Quran, hanya dibacakan Al-Quranul Karim, doa-doa, bukan lo dikasih tamimah. Tamimah itu jimat, ya. Dan jimat ya isinya macam-macam, ya. Ada jimat yang murni jimat, ya, seperti misalkan bayar delima, kemudian semar mendem, ya, kemudian apa lagi, pring petuk, kemudian banyaklah. Ada yang jimat isinya tulisan-tulisan Arab, Pak. Ya, karena jimat tulisan Arab itu macam-macam nanti. Ya, ada jimat pengasihan, nanti tulisannya beda. Ada jimat ini tulisannya beda. Ya, itu ada bukunya kok, Pak. Itu ada bukunya. Dan itu kadang tulisannya nggak jelas, itu yang hamzah, ain. Seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya, ya. Wa minal alamatil wadihah, di antara tanda yang jelas jiddan sekali, ya. Allati ta'rifu biha sahira, yang dengan itu kau akan tahu dia tukang sihir, ya, ketika kau pergi kepadanya. Fa innahu yukhbiruka min aina ji'ta, dia bisa memberitahu kepadamu dari mana engkau datang, ya. Wal muskilah allati ji'ta min ajliha, demikian pula persoalan yang karena itu engkau datang ke situ. Wa anna baitaka mukawwanun min adadin muayyan minal ghuraf, ya, dia juga akan memberitahu kepadamu rumahmu itu kamarnya sekian, kamarnya seperti ini, ya, dan yang selain itu dari apa yang dikabarkan oleh syaitan, ya, karena dia tahu kayak gitu, ya, dari informasi syaitan. Nah, gitu kan. Nah, maka saya mengatakan fa idza ra'aita alamatan min hadhil alamat fa'lam annahu sahir, ya. Kalau engkau melihat satu tanda dari tanda-tanda ini, ketahuilah bahwasanya dia adalah tukang sihir. Wala yajuzu dhahabu ilaihi, maka tidak boleh untuk pergi ke sana, gitu, ya. Baik, ya. Jangan dikira misalkan wah ini ngompori, enggak, bukan ngompori, kita jaga akidah, Pak. Jamaahnya kita jaga akidah, jangan sampai ketipu. Karena sekarang ini, ya, itu tadi yang kita sampaikan, tukang sihir itu ya mainnya stylenya nggak mesti harus kayak apa, ya, kayak siapa sih itu, jadi sangar, kemudian ada pakai tasbih besar, nggak mesti kayak gitu. Baik, ada yang tanyakan tentang materi ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembatal berikutnya. Karena persoalan sihir lama, ya, beberapa pertemuan kita. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pembatal berikutnya. Pembatal syahadat yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin
Wa dalilu qaulu ta'ala wa man yatawallaw minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ya, menolong orang-orang musyrik untuk menghancurkan muslim. Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ya, siapa di antara kalian yang memberikan loyalitas kepada mereka, maka sesungguhnya ia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jamaah sekalian, membantu orang musyrik, orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, itu adalah salah satu dari bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Karena loyalitas kepada orang kafir itu banyak macamnya. Ya, loyalitas maknanya adalah al-mahabbatu. Aslul wala al-mahabbatu. Pokok dari makna loyalitas adalah senang. Senang, cinta. Nah, cinta atau senang kepada orang-orang kafir adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, tapi jamaah sekalian, cinta atau loyalitas tadi, ya, hukumnya ada dua. Haram, tapi hukumnya ada dua. Dalam bahasa agama namanya muwalah. Ya, muwalah itu ada dua. Yang pertama tawalli, dan yang kedua muwalah. Jadi begini jamaah. Mualah terjemahannya loyalitas. Tulis mualah dalam huruf besar. Loyalitas kepada orang kafir. Apa loyalitas gampangnya? Senang dengan orang kafir. Hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di bawah kata mualah yang huruf besar itu terbagi menjadi dua. Tawalli huruf kecil dan mualah huruf kecil. Nah, tawalli itu apa jamaah? Tawalli itu adalah mahabbatus syirki wa ahli syirki. Ya, mahabbatul kufri wa ahlil kufri. Au nusratul kuffar ala ahlil iman. Qasidan duhurul kufri alal Islam. Ya, wa huwa kufrun akbar. Wa idza kana min muslim fa huwa riddah. Nah, tawalli ini jamaah, tawalli itu adalah cinta, senang kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Otomatis Pak, senang kesyirikan pasti senang pelaku kesyirikan. Jelas sampai sini? Ya. Jadi jamaah, ada penyembahan kepada selain Allah. Penyembahan kepada selain Allah namanya apa? Syirik. Dia senang dengan perbuatan itu. Ya, maka dia juga senang dengan pelakunya. Ya. Kenapa dia senang dengan pelakunya? Karena dia senang dengan perbuatan syirik, maka dia senang orang yang melakukannya. Sama seperti kita orang yang beriman, senang sholat. Senang nggak sama orang yang sholat, Pak? Senang. Lah, ini ndak, ini kebalik. Dia senangnya kesyirikan. Dengan kesyirikan senang. Ada penyembahan kepada selain Allah, senang, bunga epol. Ya. Selain Allah disembah, senang epol. Itu mahabbatu syirki, senang kesyirikan. Maka pasti dia juga mahabbatu ahlihi, dia pasti juga senang pelakunya. Ya. Kekufuran, senang kekufuran. Otomatis dia senang kepada pelaku kekufuran, maka ini namanya tawali. Ya. Atau nusratul kufar ala ahlil iman, menolong orang-orang kafir untuk menghancurkan orang-orang mukmin. Qasidan duhurul kufri alal Islam,
dengan tujuan agar supaya kekafiran itu berkembang, Islam mundur. Iya, jelas. Dia bantu orang kafir, untuk menghancurkan orang mukmin. Tujuannya apa? Tujuannya biar kekufuran itu naik, berkembang, menyebar di wilayah itu, dan Islam apa? Mundur, perlahan hancur. Walaupun dia tidak senang kesyirikan, ini termasuk kategori tawalli, dan ini kufur akbar. Allah mengatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya, siapa di antara kalian yang memberikan tawalli kepada mereka, maka sesungguhnya bagian dari mereka. Dan jamaah sekalian, ada ucapan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari tentang masalah ini. Jelas? Baik. Yang kedua disebut dengan muwalah. Muwalah yang huruf kecil. Apa itu? Ya, al-mahab wal muwala al-muharrama min jinsi mahabbatil musyrikin wal kuffar li ajli dunyahum. Senang dengan orang-orang musyrikin karena alasan dunia, ya, atau karena mereka kerabat atau yang semacamnya. Ya, baik. Dia senang dengan pelaku kesyirikan itu bukan karena dia berbuat syiriknya, tapi senang karena urusan apa? Dunia, kayak duit, kayak jabatan. Mas, sampean seneng ora karo? Oh, seneng karo sampean. Soalnya sampean iki kerjaan aku gitu. Jadi tim sukses misalnya. Nah, ini dia senang dengan orang kafir, senang dengan orang musyrik karena apa, Pak? Dunia atau karena kerabat. Nah, maka yang seperti ini jamaah sekalian namanya muwalah, dan ini haram. Ya, ini haram. Ya. Tapi ada catatan, wala yakunu ma'a nusrah. Ya, tidak boleh ada unsur pertolongan kepadanya. Ya. Karena apabila ada unsur pertolongan kepada orang ini walaupun urusan dunia untuk menghancurkan muslimin, maka jadinya tawalli. Maka dikatakan li anau idza kana ma'a nusratun ala muslimin biqasdi dhuhuri syirki alal islam sara tawalliya. Ya, walaupun dia senang orang musyrik karena faktor duniawi, kalau sudah sampai bantu dia, ya, agar supaya agamanya berkembang, maka ini sudah masuk kategori tawalli. Gitu. Jadi konsepnya jamaah sekalian, yang dimaksudkan atau yang disebutkan dalam pembatal yang disebutkan tadi adalah bantu orang-orang musyrikin untuk menghancurkan muslimin agar supaya kesyirikan itu berkembang. Entah dia senang syirik ataupun tidak jadi pembahasan. Tapi yang jelas tadi masalah ini masuk kategori muwalah. Makanya jamaah sekalian, penulis hanya menyebutkan salah satu dari bentuk muwalah. Apa itu? Bantu orang musyrikin untuk menyerang muslimin dengan tujuan agar supaya agama kesyirikan itu berkembang, muslim keimanan semakin menurun. Itu jelas sampai sini, je. Baik. Padahal tadi kalau kita lihat, seandainya orang seneng dengan kesyirikan, ya, orang senang dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan karena faktor kesyirikan tadi, ini juga sudah masuk pembatal. Ngoten nggih. Tapi kalau dia senang orang musyrik karena urusan duniawi, dosa besar. Gitu. Bahkan tidak boleh senang. Jadi senang orang kafir itu, jemaah, senang orang kafir itu dalam hukum agama kita tidak boleh. Apapun itu, siapapun itu tidak boleh, kecuali istrinya. Ya, kecuali istrinya. Kalau dia punya istri ahlul kitab, senang sama istrinya itu tidak apa-apa. Tapi senangnya bukan karena faktor agama. Tapi kalau selain itu tidak boleh, walaupun terhadap orang tua sendiri. Ya, walaupun terhadap orang tua sendiri. Kenapa? Karena cinta istri itu cinta yang nilainya atau apa ya, gambarannya berbeda. Ya, kuwi jenengane senenge wong lanang karo wong wedok gitu loh, Pak.
Ya kan? Makanya kalau cinta istri walaupun istrinya itu orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, maka itu tidak diharamkan. Ya, tapi selain itu diharamkan. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan silakan. Jadi gitu ya jemaah ya, bahwa ajaran kita memang demikian. Jadi kita tuh tidak bisa misalkan bantu orang non muslim untuk menyebarkan agama mereka, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ini konsepnya gitu. Tapi kita juga tidak boleh ganggu mereka. Makanya kan konsepnya itu sering kita sampaikan, orang Islam itu tidak mengganggu juga tidak membantu. Orang Islam itu terkait dengan agama selain Islam, konsepnya tidak mengganggu, tidak membantu. Artinya mereka ini mau menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, yo biarkan. Ya biarkan, tidak mungkin diganggu. Tenang. Jadi sebetulnya jamaah, orang-orang non muslim di negeri kita ini, di Indonesia ini, orang usah wedi karo wong Islam, nggak bakal diganggu. Ya, lalu kondisi perang saja kita itu tidak boleh kok ngeringsek ke tempat ibadah mereka, kemudian diberondong mereka, tidak boleh kok. Dalam kondisi perang loh, apalagi dalam kondisi muahadah, perjanjian damai tidak perang kayak gini, nggak mungkin. Fikih kita, aturan agama kita melarang kita melakukan itu. Jadi tidak usah khawatir. Ya, nggak akan diganggu itu, gereja-gereja itu nggak akan diganggu oleh muslimin. Nah, muslimin juga nggak bantu. Ya, muslimin juga nggak bantu. Kenapa? Karena dalam agama kita, tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan tidak boleh. Lah kita punya satu konsep, dosa terbesar itu mensekutukan Allah. Ya, lalu ada orang misalkan mau mencuri, aku tak jiko kayak motore kayak bantu yo, gak aku. Misalnya bantu yo, tak bantu. Harus tolong menolong kita itu sesama muslim itu. Nah tolong menolong kanggo, nggak mungkin toh. Tapi dosa paling besar itu bagi orang Islam adalah apa? Syirik. Lah ada orang mau berbuat syirik kok dibantu, itu ya lucu itu kadang. Ya seperti itu. Tapi ini konsepnya itu tidak mengganggu, tidak membantu. Allahu a'lam.